Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan UKBM KD 3.2 elastisitas bagian pertama, bagian kedua sampai dengan hukum Hooke. Kompetensi dasar dari KD ini adalah menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan 4.2 adalah melakukan percobaan tentang sifat elastisitas bahan. Berikut presentasi hasil dan makna fisiknya. Untuk kegiatan 4.2, satu sudah dilakukan, yaitu dengan menggunakan percobaan sederhana karet dan plastik yang kalian presentasikan melalui media YouTube, dan yang kedua adalah percobaan hukum Hooke dengan menggunakan virtual. Kita akan membagi KD ini menjadi beberapa bagian materi. Yang pertama adalah sifat elastisitas bahan di UKBM KB yang pertama, sedangkan yang kedua adalah besaran fisika yang dikenal dengan stres, strain, dan modulus di kegiatan KB kedua, dan yang ketiga adalah praktikum hukum Hooke yang minggu kemarin sudah diinformasikan untuk dikerjakan. Sedangkan yang selanjutnya adalah susunan pegas, seri, dan paralel pada UKBM KB keempat. Untuk yang bagian keempat ini diselesaikan dalam minggu ini. Oke, sehingga nanti pada minggu ini kita sudah menyelesaikan bagian A sampai D, sehingga minggu depan kita bisa latihan soal-soal dan persiapan untuk kuis atau ulangan harian. Oke, penjelasan di sini berisi tentang penggabungan materi yang berkait di KB 1 sampai dengan KB 3. Ada sedikit tambahan KB keempat tentang susunan pegas, seri, dan paralel bagian belakang dari PPT ini. Di bagian awal kegiatan pembelajaran sempat menjadi sebuah pertanyaan, apakah elastisitas itu? Kalau ditanya contoh, tentunya kalian bisa menjawab dengan mudah. Ya, benda-benda elastis yang yang kalian kenal di lingkungan adalah karet dan pir pegas. Di kegiatan pertama kita melakukan kegiatan eksperimen sederhana dengan menggunakan karet dan plastik untuk mendefinisikan apa itu elastis dan apa itu plastis. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, contoh jelas dari benda elastis tentunya kalian bisa menerima ini, yaitu pegas. Pegas itu baik dalam ukuran besar, kecil, yang sudah pernah kalian temui, maupun mungkin kalian hanya tahu dari media. Ya, ini adalah salah satu aplikasi dari sifat elastisitas bahan, yaitu bagi jumping. Oke, yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimanakah benda-benda lain selain pir pegas? Apakah tanah itu elastis? Apakah besi itu elastis? Apakah baja elastis? Apakah kuningan itu elastis? Apakah kayu elastis? Apakah emas dan lain-lain sebagainya elastis? Ya, atau setidaknya mereka pernah menempati posisi elastis. Nah, untuk bisa membuat sebuah kesimpulan atau mengkategorikan benda-benda sebelumnya itu adalah elastis atau tidak, mari kita belajar dari benda elastis terlebih dahulu. Nah, benda elastis yang kita ketahui atau yang ya bisa dikatakan kalian sepakat bahwa itu elastis adalah pegas. Kita akan melakukan kegiatan eksperimen, atau dengan kata lain kita langsung loncat ke KB ketiga, yaitu melakukan percobaan hukum Hooke. Kita menggunakan Pet Colorado, salah satu media web yang bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan eksperimen virtual. Tampilannya seperti ini, dan saya sudah memberikan langkah-langkah atau cara pengambilan data di kegiatan sebelumnya. Dari kegiatan tersebut kita memperoleh data. Karena ada dua pegas, kita memperoleh data, dan dari data tersebut kita membuatkan grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang, di mana gaya itu
menempati sumbu Y dan pertambahan panjangnya menempati sumbu X, sehingga diperoleh grafik sebagai berikut. Yang warna merah adalah pegas yang tebal atau yang sulit untuk direnggangkan, sedangkan yang warna biru ya, warna biru yang sebelah kanan yang G itu adalah pegas yang tipis yang mudah direnggangkan. Ini adalah grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan pegas dari kedua pegas yang diperoleh dari kegiatan eksperimen kemarin. Memang saya cek di beberapa anak, mungkin bukan beberapa, sebagian besar yang mengumpulkan masih membuat grafiknya cuma satu dan itu tidak berdasarkan data. Permintaan di situ adalah dua buah grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang dari data yang ada. Oke, kalau dibuat nanti seperti ini. Kalau kita buat lengkap, karena data yang kita ambil cuma 3 buah data dari masing-masing, kalau kita ngambil datanya cukup banyak sekali, maka kita bisa memperoleh bentuknya seperti ini kurang lebih. Jadi gambar barusan masih ada di kategori 0 sampai A ya. Nah, setelah kita pegas itu kita tarik terus menerus, maka dia akan berada di daerah plastis, di mana pegas itu sudah tidak bisa kembali seperti semula. Kalau kita tarik lagi, maka pegas itu akan putus. Berarti dia sudah melewati, sudah mencapai dengan titik patah atau C. Ya. Dari grafik ini kita bisa mencari konstanta pegas atau besaran yang kita sebut dengan konstanta pegas atau K dengan mencari gradien kemiringan dari bagian daerah elastis. Ya. Oke, jadi kalau kita ambil atau perbesar daerah elastisnya 0 sampai A, maka diperoleh garis linear naik, dan itu adalah gradien kemiringannya atau K, itu adalah konstanta pegas, besaran yang disebut dengan konstanta pegas. Nah, gimana cara kita mencari gradien atau kemiringan? Dulu pernah dipelajari di kelas 10. Kalau seperti ini kita menggunakan tan theta atau nilai tangen. Nilai tangannya berarti sisi depan yaitu delta F, sisi bawah yaitu delta X. Jadi F delta F per delta X. Maka kita akan memperoleh nilai gradien kemiringannya. Oke. Di atas adalah benda elastis yang kita sebut dengan pegas. Maka grafik yang dihasilkan seperti apa yang sudah kita bahas barusan. Sekarang kita kembali ke kegiatan kedua, yaitu modulus. Ya, jadi jika ada suatu benda, kalau kita pengen tahu benda itu seberapa lentur atau seberapa kaku benda itu, kita uji dengan uji tarik. Ya, berarti benda itu akan ditarik dengan gaya tertentu dan kita cek dan kita ambil data tegangan dan regangannya. Jadi seberapa besar gaya persatuan luas yang bekerja terhadap benda tersebut dan seberapa besar regangan yang diperoleh. Di sini contohnya adalah emas dan tembaga. Ya. Ternyata dari kegiatan tersebut diperolehlah grafik sebagai berikut untuk emas dan tembaga. Dari hasil kegiatan eksperimen di lab, maka diperolehlah grafik stres dan strain sebagai berikut. Ya. Ternyata kita bisa mencari satu besaran yang baru, yaitu modulus Young. Ya, yaitu bagian yang linear yang saya beri tanda garis putus-putus tersebut. Kita bisa menggunakan kemiringannya untuk menyatakan besaran modulus Young. Jadi kalau kita perjelas seperti ini. Ya. Gradien kemiringan itu adalah modulus Young. Oke, hampir sama dengan konstanta pegas yang kita bicarakan sebelumnya. Oke. Ternyata ada beberapa bahan yang sudah diambil dan datanya sebagai berikut. Ternyata aluminium juga memiliki modulus Young dan lain-lain sebagainya. Kita perhatikan rubber di sini 0,01. Sangat kecil sekali dibandingkan iron. Iron ini 200 modulus Young-nya. Oke, seperti yang kita ketahui, rubber atau karet ini kan lebih mudah atau lebih elastis ya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan besi. Oke. Terus yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya apa sih modulus ini? Ya, kalau dilihat dari tabel tersebut bisa kita buat sebuah kesimpulan bahwa modulus ini adalah tingkat kekakuan dari suatu bahan. Artinya apa? Semakin kecil berarti dia semakin lentur, tidak kaku.
begitu juga sebaliknya. Oke, kita cari hubungannya dengan percobaan hukum Hooke. Nah, ini percobaan hukum Hooke di mana bendanya adalah benda elastis, dan ini adalah uji tarik dari mass dan tembaga, ya, dari percobaan stress dan strain. Nah, dari sini kita bisa melihat ada bagian yang sama di sini. Ya, bagian tersebut adalah bagian yang elastis. Ternyata apa? Ternyata copper dan gold atau tembaga dan emas ini juga memiliki sifat elastis. Tetapi mungkin tingkat keelastisitasannya itu berbeda. Ya, atau gaya yang bekerja atau batasan gaya yang bekerja untuk mengetahui benda elastis tersebut berbeda. Tapi bisa kita buat kesimpulan bahwa copper dan gold ini memiliki bagian yang elastis. Oke. Kita perhatikan sisi bagian elastisnya. Kalau kemiringan dari grafik F terhadap delta X itu adalah konstanta Pegas, sedangkan stress sama strain itu kita namakan sebagai modulus. Sama-sama daerah yang dikatakan adalah daerah yang elastis. Ya, bisa kita buat kesimpulan bahwa modulus di sini kedudukannya hampir sama dengan K, konstanta Pegas, sama-sama menyatakan tingkat kekakuan dari suatu benda. Oke. Jadi apa kesimpulannya? Jadi bisa kita buat sebuah kesimpulan bahwa benda itu semuanya relatif, semuanya elastis. Tanah pun juga elastis. Kenapa tanah elastis? Coba kita bayangkan kalau tanah itu tidak elastis. Jika ada getaran, tentunya dia tidak akan bisa merambatkan, dia akan putus karena getaran itu adalah bisa berupa hentakan atau bisa getaran bisa ditimbulkan oleh pukulan atau interaksi dengan benda lain. Kalau tanah itu elastis, tentunya getaran tersebut bisa dirambatkan ke tempat yang lain. Contohnya gempa. Jadi kalau gempa itu terjadi di Malang Selatan, terus itu terjadi gempa yang cukup, maka kita yang posisinya di Malang Kota bisa merasakan. Kenapa? Karena getarannya dirambatkan. Nah, kalau kita perhatikan, tanah kita diangkat sebentar, setelah itu kembali seperti semula. Berarti kita bisa membuat kesimpulan bahwa tanah juga elastis, tapi tingkat keelastisitasan beda dengan Pegas. Begitu juga untuk kaca, kayu, besi, semuanya adalah benda-benda elastis. Jadi benda elastis tidak hanya sebatas pada pir Pegas, tapi hampir seluruh benda itu memiliki tingkat keelastisitasan yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita tahu? Ya, kita lakukan dengan uji tarik. Oke, seperti inilah pembahasan untuk KB1 dengan KB3. Ya. Jadi untuk UKBM KB1 sampai dengan KB3 harus sudah diselesaikan. Oke, di bagian belakang ini ada beberapa jawaban latihan soal. Ya, bisa kalian pelajari sendiri, bisa kalian cocokkan sendiri. Yang menjadi permasalahan di sini bukan kalian bisa menjawab atau tidak. Ya, saya rasa kalian bisa menjawab karena pertanyaan di sini kebanyakan saya ambil di internet, kalian bisa searching dan mencari jawabannya. Akan tetapi, apakah kalian sudah terampil dalam menjawab? Apakah kalian sudah paham dengan apa yang kalian kerjakan? Silahkan kalian pahami dengan benar, buatlah kalian terampil dan mengerti bagaimana cara penyelesaian soal-soal yang berbasis berhitung di sini. Begitu juga konsep materi yang sudah saya sampaikan. Sekian pokok bahasan ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.